Selamat datang lagi di channel IC Film. Jadi hari ini kita akan membahas film You Are the Apple of My Eyes. Kalau nggak salah bacanya kayak gitu ya. Film ini adalah sebuah film drama romantis asal Taiwan yang dibuat berdasarkan sebuah novel karya Giddens yang dirilis tahun 2011. Di mana film ini disutradarai oleh Giddens Ko. Ini pemain di film ini pemainnya antara lain itu Ko Chen Tung yang berperan sebagai Ko Ching Teng dan Michelle Chen yang berperan sebagai Shen Jia-yi dan juga pemain-pemain lainnya. Film ini adalah film versi cowoknya dari film Our Times tahun 2015 yang sudah kita bahas, cuman belum gua upload, nanti ya besok. Oke, kalau penasaran tentang film ini langsung saja tonton rangkuman cerita berikut ini. Jangan lupa konten ini adalah konten full spoiler dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung. Mari kita mulai. Film ini dimulai dengan Ko Ching Teng dan teman-temannya yang ingin menghadiri sebuah acara, tapi sebelum itu kita kembali ke tahun 1994. Masa di mana mereka masih SMA. Di sini, ia mempunyai teman-teman yang semuanya aneh-aneh, termasuk dirinya. Ini adalah Bo Chun. Dia selalu terangsang sehingga diberi julukan Bo Chi, yaitu terangsang. Sedangkan teman yang ini adalah Aho. Teman yang ini Sao, pria sok ganteng dan orang yang menyebalkan sehingga diberikan julukan Sao Bajingan dan lain-lain. Ya, banyak namanya. Di sini mereka semua satu kelas dengan siswi yang paling pintar dan cantik di kelas mereka, yaitu Shen Jia-yi yang diperankan oleh Michelle Chen. Di mana semua teman Koteng menyukai Shen Jia-yi. Di situ tak lama kemudian Liao Yinghao datang, di mana Liao punya kebiasaan menggaruk selangkangannya sehingga diberi julukan Liao Kai Bi, ibarat tukang garuk selangkangan, yang juga menyukai Shen Jia-yi. Kita sebut saja Jia-yi, oke, daripada panjang-panjang. Kemudian sewaktu di mata pelajaran Bu Guru Chou, Koteng dan Bo Chun saling berlomba untuk colai. Colai di kelas. Siapa yang pernah, komen di bawah. Siapa yang lebih dulu keluar dengan dihitung oleh Sao. Dan sambil membayangkan gurunya yang sangat hot itu ya. Akan tetapi di situ Sao berkhianat dan malah menembakkan karet ke Bo Chun yang membuat Bo Chun kesakitan dan membuat dirinya berteriak. Seperti teriakan keenakan. Karena itu ia pun dipanggil untuk berdiri dan baca pelajaran mereka. Kita tahu dia tidak bisa berdiri karena masih belum memakai celananya dan celana dalamnya. Karena Koteng ketawa, ia pun diminta untuk membaca dalam keadaan berdiri juga. Di situ tanpa mikir lama, Koteng langsung berdiri tanpa memakai celana dan membuat seisi kelas terkejut. Alhasil mereka berdua pun dihukum dan dinasihati oleh guru mereka yang membuat mereka harus bertugas posisi, di mana Koteng kemudian duduk di depan Shen Jia-yi untuk diawasi oleh Shen Jia-yi karena perintah gurunya. Sedangkan Bo Chun duduk di depan Aho. Suatu ketika Koteng mengejek temannya Jia-yi yang suka menggambar, yaitu si Jia Wei, dan ditegur oleh Jia-yi. Setelah sekolah bubar, mereka pun pulang bersama dan berpisah di tengah jalan. Enak kali rasanya ya, sekolah di situ. Dan tinggallah si Koteng dan Aho, di mana Aho memberitahu Koteng agar jangan mengganggu Jia-yi lagi. Sudah cukup. Sewaktu di rumah, kita diperlihatkan Koteng selalu telanjang saat di rumah. Bukan hanya dirinya, tapi ayahnya juga begitu. Memang bapak sama anak sama aja. Kecuali ibunya tidak ya, gak mungkin. Duh, dasar keluarga cabul. Suatu di sekolah, teman-temannya pun mempunyai cara untuk mendekati Jia-yi. Contohnya si Kai Bi, tukang garuk selangkangannya, suka melakukan sulap konyol yang enggak banget, padahal itu biasa aja. Sedangkan Sao dengan cara memainkan basketnya akan tetapi gagal. Sedangkan Aho yang suka membaca majalah dewasa yang sangat dewasa sifatnya untuk mendekati Jia-yi. Sedangkan Bo Chun dengan cara memainkan suling malam hari yang sangat mengganggu Jia-yi yang sedang belajar. Di situ Bo Chun itu selalu tegang ya dia ya. Heran kali. Kecuali Koteng yang tidak mengejar Jia-yi sama sekali. Akan tetapi semua usaha teman-teman dia itu tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan perhatian Jia-yi. Seperti menjadi pacarnya itu nggak bakal. Akan tetapi, si Koteng ini adalah orang yang sangat gentleman dan sangat baik serta sangat peduli.
Di mana sewaktu pelajaran bahasa Inggris, Chai ini lupa membawa buku bahasa Inggrisnya. Di situ Koteng pun memberikan bukunya sebagai pengganti buku Chai. Alhasil ia pun dihukum. Sewaktu membaca buku Koteng, Chai pun melihat apa yang Koteng tulis dan gambar di bukunya mengenai impiannya. Singkat cerita, mulai saat ini kedekatan Chai dan Koteng pun mulai terlihat setelah ucapan terima kasih yang diucapkan Chai kepada Koteng. Dan kemudian bertanya kepada Koteng kenapa ia sangat malas belajar. Mulai saat itu, Chai pun membuat soal untuk diberikan kepada Koteng dan dikerjakan agar diserahkan kepadanya besok untuk diperiksa jika salah diperbaiki. Di mana itu adalah bentuk bantuan Chai kepada Koteng yang membuat mereka semakin dekat nantinya. Koteng pun sempat menolak, akan tetapi karena jika cewek sudah ngambek dan gak mau peduli lagi, ia pun belajar dan mengerjakan latihan yang diberikan Chai. Di mana keesokan harinya ia memberikan latihan yang sudah ia kerjakan kepada Chai. Karena salahnya banyak, ia diminta untuk memperbaikinya lagi nanti. Temannya pun heran kenapa Chai membantu Koteng, akan tetapi ia cuma berkata bahwa nilai Koteng rendah. Itu saja. Sehari-hari, Koteng pun terus mengerjakan latihan yang diberikan Chai dan terus belajar agar nilainya bisa bagus. Di mana sebenarnya ini adalah cara mendekati Chai yang paling ampuh karena tingkah teman-temannya itu tidak berhasil dan konyol banget. Koteng pun terus belajar, bahkan di toilet juga belajar sambil itulah. Setelah dimarahi ibunya, ia pun pindah ke balkon rumahnya dan belajar dengan sangat keras dan membuat tetangganya marah. Keesokan harinya, Koteng mendapatkan nilai 75 dari hasil belajarnya. Di mana setelahnya Koteng dan Chai pun semakin dekat. Karena hal itu, Sao meminta bantuan Koteng agar membantunya mendekati Chai dengan mengirimkan surat cinta. Bukannya membantu Sao mendekati Chai, akan tetapi malah Chai dan Koteng yang semakin dekat karena belajar bersama di sekolah. Pada malam itu, Koteng memberikan surat Sao kepada Chai yang setelah dibacakan itu sangat menggelikan sebenarnya. Akan tetapi di situ Chai malah mengira Koteng yang menulisnya, bukan Sao. Di mana Chai berkata lebih baik belajar saja karena Chai tidak suka cowok bodoh dan dimulailah taruhan di antara mereka. Nilai siapa yang paling tinggi saat ujian maka yang kalah akan memotong rambutnya. Bagi Koteng dan bagi Chai, ia harus mengikat rambut ekor kuda. Hari-hari mereka pun dihasilkan dengan belajar bersama dan terus belajar, saling bersaing, mengadu ilmu, di mana itu membuat mereka semakin dekat dan dekat saja. Bahkan tetangganya juga belajar bahasa Inggris dan mereka bisa saling adu bahasa Inggris juga meskipun bahasa Inggrisnya cuma bisa puce. Malam harinya ketika mereka sedang belajar, Koteng pergi dari sekolah dalam keadaan hujan untuk potong rambut sesuai permintaannya dan taruhan si Chai. Di situ ia meminta potongan rambut botak gemes. Ya, memang gak ada tuh botak gemes. Kalau memang ada gemes ya gemes aja. Untuk memenuhi taruhannya dengan Chai kemarin. Chai pun tertawa melihat Koteng yang botak. Begitu juga teman-temannya yang juga heran melihat perbedaannya. Saat itu juga, tak lama kemudian Chai lewat di depan mereka dengan rambut yang diikat seperti layaknya ekor kuda yang membuat mereka berlima memandanginya tanpa henti. Dan membuat ekspektasinya sendiri bahwa Chai yang mengikat rambut karena menyukai mereka dan mengetahui kriteria mereka. Scare banget loh. Suatu di kelas, ternyata uang kas kelas hilang. Di situ petugas keamanan mencurigai pencurinya ada di kelas ini dan meminta semua orang menulis nama yang mereka curigai yang mengambil uang itu. Akan tetapi tak satu pun di antara mereka yang menulis nama itu. Karena mereka semua tidak mungkin menuduh temannya. Akibatnya karena mereka bantah dan protes, mereka pun dihukum. Begitu juga Chai, di mana ini kali pertama ia dihukum yang membuatnya menangis kala itu. Di situ mereka pun terus menghiburnya dan membuatnya tertawa. Singkat cerita, mereka semua pun lulus dari sekolahnya dan menjalani kehidupan di masyarakat. Serta ada yang melanjutkan pendidikan di jenjang universitas. Sewaktu sedang bersenang-senang, temannya bertanya siapa yang akan Chai pilih. Di situ kita tidak tahu siapa yang dipilih Chai. Yang pastinya si Koteng. Kenapa? Mari kita lanjutkan. Di situ mereka semua melakukan tes untuk memasuki universitas dan sebelum masuk kuliah, mereka kembali berkumpul untuk sepeda di pantai dan menghabiskan waktu bersama. Di situ dimanfaatkan Aho untuk bertanya bahwa Chai suka gak sama pria yang kayak kenakan-kenakan.
Ya, itu maksudnya mengarah ke Koteng ya. Dia pikir dia punya chance atau kesempatan. Cuma setelah selesai bermain, mereka pun saling membicarakan impian mereka masing-masing, di mana Koteng menyebutkan bahwa ia ingin membuat dunia jadi lebih baik dan hanya Cai yang bisa. Di situ Cai pun menelepon Koteng sambil menangis yang membuat Koteng menghampirinya untuk menghiburnya. Di situ Koteng sempat menyampaikan bahwa ia menyukainya. Keesokan harinya mereka semua lulus tes dan memasuki jurusan yang mereka inginkan. Sedangkan di sisi lain, Koteng memberikan Cai sebuah hadiah dan ingin Cai berjanji agar semasa kuliah ia tidak akan membiarkan para cowok mendekatinya. Ia pun tidak berkata bahwa ia akan janji, akan tetapi sewaktu di kereta ia pun melihat hadiahnya dan sangat menyukai hadiah dari Koteng. Sedangkan Bocun, ia tidak lulus tes dan harus mengulang kembali. Sedangkan di asrama, Koteng banyak gosip mengenai monster berkaki 4. Ya, di asrama Koteng maksudnya. Yang ternyata adalah 2 orang gay yang mandi bersama. Dan kebiasaan Koteng dan teman-teman asramanya selalu nonton PON bersama-sama. Suatu hari, Koteng menelepon Cai untuk menggunakan telepon umum karena saat itu HP masih sangat jarang. Di mana kita tahu bahwa Koteng selalu menelepon Cai tiap malam. Singkat cerita, liburan pun tiba. Di situ Cai dan Koteng jalan berdua untuk spend time berdua saja. Singkat cerita, di situ Cai bertanya apakah Koteng benar-benar mencintainya. Koteng menjawab iya. Di situ Cai juga menyebutkan keburukannya pada Koteng. Koteng pun mengira bahwa Cai akan menolaknya. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi sewaktu mereka ingin menerbangkan lentera. Di situ Koteng menuliskan, "Sencai, aku mencintaimu. Semoga suatu saat aku bisa memilikimu." Cai ingin menjawabnya, akan tetapi Koteng takut ditolak dan menunda untuk mengetahui jawabannya. Padahal setelah lentera diterbangkan, kita diperlihatkan bahwa Cai menjawab iya dengan kata bahasa Mandarin hawa. Singkat cerita, untuk menarik perhatian Cai, ia mengadakan pertarungan di universitasnya, di mana ia mengundang Cai dan sebenarnya Cai tidak menyetujuinya dan membuat Cai marah akan hal itu karena tingkah Koteng yang sangat kekanak-kanakan. Singkat cerita, pertarungan dimulai antara Koteng dengan seorang yang bernama Chen Wei, di mana ia adalah atlet taekwondo. Singkat cerita, Koteng dibabat habis dan kalah. Setelah itu, ia pun menghampiri Cai, di mana mereka berdebat satu sama lain mengenai hal itu, membuat Cai marah dan karena Koteng masih kekanak-kanakan. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Dan teman-teman Koteng pun mengetahui kabar itu dan mulai mendekatinya. Sao pun berusaha pergi ke tempat Cai, malah keduluan oleh Aho yang duluan sampai dan berhasil menjalin hubungan dengan Cai. Bagi Cai, hubungannya dengan Aho sangatlah membosankan karena sifat Aho yang sangat dewasa yang membuat situasi menjadi sangat monoton. Hubungan mereka pun tidak bertahan lama karena orang yang disukai Cai selalu Koteng. Suatu hari gempa melanda Taiwan yang membuat Koteng menelepon Cai dengan berbagai cara mencari sinyal untuk menanyakan kabarnya karena sejak saat mereka berantem mereka tidak pernah lagi berhubungan hingga saat ini. Tepat 2 tahun kurang lebih. Di mana saat mereka bertelepon kita diperlihatkan bahwa Cai sedang menggandeng pria lain karena Cai sudah memiliki pacar. Singkat cerita, mereka telah lulus. Koteng ingin menjadi penulis tapi belum kesampaian, sedangkan Sao menjadi seorang sales mobil yang berhasil dan tidak menjadi pemain basket seperti yang ia inginkan dahulu. Sedangkan Kaibi bekerja sebagai pekerja sosial dan tetap saja melakukan trik sulapnya yang bodoh itu. Sedangkan Aho menjadi sales asuransi. Di sisi lain, Bocun pun mengambil S2 di Amerika dan sewaktu perpisahan antara ia dengan keluarganya ya sangat sulit lah ya. Biasa nama anak bapak itu sama-sama tegang. 2 tahun telah berlalu. Sekarang Hu Xiaowei menjadi seorang yang terkenal dengan julukan Wan Wan karena karyanya semuanya sukses, menarik perhatian banyak orang. Singkat cerita, semuanya menerima telepon dari Cai, di mana Koteng adalah orang pertama yang ditelepon Cai, di mana Cai memberikan kabar bahwa ia akan menikah. Di mana saat itu sudah tahun 2005 seperti scene di awal tadinya. Berkumpul di acara pernikahan Cai. Setelah selesai berfoto-foto, mereka meminta akan diberi izin untuk mencium Cai yang terakhir kalinya. Suaminya mengizinkan tapi sebelumnya harus mencium dirinya.
Tanpa berpikir panjang, Koteng langsung mencium suami Jai agar bisa mencium Jai. Setelah itu teman-temannya pun mengikuti jejak Koteng. Akan tetapi kesempatan itu dimanfaatkan Koteng untuk berbicara dengan Jai. Empat mata bicara padamu. Malah nyanyi. Untuk mengenang masa mereka kembali. Singkat cerita, film ini pun tamat diperlihatkan sebuah surat. Ya, film yang sangat seru untuk dibahas ya sebenarnya. Sebelum kita bahas apa yang bisa kita petik, ternyata akhir ini belum selesai ya. Mereka masih berkumpul untuk bermain baseball, di mana mereka semua bertanya pada Koteng apakah dia akan menulis cerita novel tentang kisah mereka. Koteng menjawab pasti. Film pun diakhiri dengan Koteng yang menulis novel dengan judul Happiness Not Always Come First, But in the End. Film pun tamat dan banyak yang bisa kita pelajari. Di mana agar rajin belajar kita harus nyari pasangan ya. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman itu kan kayak motivasi. Kalau ada kesempatan jangan disia-siakan sebelum dicorong orang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan juga bagi kalian yang mau request film silahkan komen saja di bawah ini. Dan terima kasih yang telah mendukung channel ini selama ini. Dan ya, sekian dulu film kali ini. Dan ingat pesan Koteng, kebahagiaan tidak pernah datang pertama, tidak harus datang di awal, tapi bisa jadi di akhir. Jadi pahitlah dulu, nanti manis di akhir. Daripada manis di awal, pahit di akhir. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dadah.